Tapi yang menjadi permasalahan itu saya itu anak sendiri, anak tunggal. Tentunya mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang untuk saya tidak mungkin tidak mau dilepas dari daerah, tidak mau dilepas dari daratan Sulawesi Tenggara. Tapi saya coba meyakinkan mereka bahwa sukses itu bukan cuma di Sulawesi Tenggara, bisa di tempat lain. Saya terus yakinkan mereka bahwa saya bisa untuk kuliah jauh dari orang tua, saya bisa mandiri, saya bisa mampu untuk melaksanakan tahapan-tahapan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali hadir menemani Tribuners dalam program wawancara khusus. Dan seperti biasanya Tribuners dalam program ini kami pastinya menghadirkan narasumber yang akan memberikan banyak kisah inspiratif atau bahkan informasi menarik kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Dan Tribuners spesial di edisi kali ini saya sudah bersama dengan seorang putra daerah Sulawesi Tenggara yang belum lama ini baru saja menarikkan prestasi luar biasa yaitu sebagai lulusan terbaik IPDN 2025. Ia adalah Suandi yang merupakan putra daerah dari Pasarwajo yang kemarin ditetapkan sebagai lulusan terbaik IPDN angkatan ke-32. Nah, karena memang beliau sekarang lagi berada di pulau yang berbeda, tepatnya masih berada di Jakarta setelah lulusan kemarin, tapi tentunya ini tidak akan mengurangi esensi ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini bersama dengan Suandi yang bakal berbagi banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menjadi inspirasi kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Dan sudah saya terhubung secara virtual bersama Suandi. Halo Suandi. Halo Kak Sri. Oke, gimana kabarnya hari ini Suandi? Alhamdulillah baik, Sehat sehat. ya tentunya ya. Tentunya sehat. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi sebelumnya kami dari Tribun News Ultra mengucapkan selamat banget loh buat Suandi, merupakan perwakilan dari Sulawesi Tenggara yang menorehkan prestasi luar biasa nih di sekolah yang bisa dibilang cukup bergengsi secara nasional begitu. Yang dimana sekolah ini juga kita tahu seringkali melahirkan talenta-talenta luar biasa untuk negeri ini. Baik, sebelumnya nih Suandi, saya pengen tanya dulu sebagai wisudawan terbaik kemarin mendapatkan predikat wisudawan terbaik atau lulusan terbaik di IPDN tahun 2025. Gimana perasaannya? Mungkin perasaannya sangat senang, sangat bangga bisa menjadi perwakilan dari putra daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu bersaing di kancah nasional untuk menjadi lulusan terbaik pada lulusan IPDN 2025 atau angkatan 32. Pastinya bangga dan tentunya tidak menyangka mungkin ya Suandi juga bisa menorehkan prestasi luar biasa Iya, ini begitu. Baik, nah betul-betul. Suandi, terkait dengan prestasi ini sendiri mungkin kita mau flashback dulu ya ke belakang. Kita pengen tahu nih cerita bagaimana sih awalnya Suandi sampai akhirnya bisa terbentuk sebagai sosok Suandi yang hari ini. Kita pengen tahu masa kecil Suandi di Pasarwajo. Kalau boleh tahu seperti apa sih sampai akhirnya tercetus mimpi untuk melanjutkan pendidikan di IPDN ini sendiri. Gimana? Oke, baik, terima kasih. Berarti agak panjang ya ceritanya kalau dari Ah, masa kecil ini. nggak apa-apa kita Hmm, sharing aja di sini. Oke. hmm, Tentunya masa kecil ya sama seperti anak-anak pada umumnya. Kebetulan saya lahir di tahun 2003, bulan 12 tanggal 2 Desember 2003. Ya tentunya itu generasi Z ya, belum terkontaminasi dengan gadget dan smartphone pada waktu itu. Ya tentunya masa kecil saya bahagia, masa kecil saya sama kayak anak-anak pada umumnya yang sering bermain, yang senang untuk mengetahui hal-hal yang baru. Kemudian beranjak ke TK, SD, SMP. Nah, mulailah di SMP itu mulai-mulai menargetkan sesuatu, Mhm. menargetkan cita-cita. Awalnya memang saya cita-citanya bukan mau masuk ke IPDN, tapi mau ingin masuk ke dunia teknik. Kebetulan saya mendaftar setelah lulus SMP, masuk SMA, di SMA Negeri 1 Pasarwajo. Setelah itu di tahun 2018 sekitar tahun itu, ada Purna. Purna itu sebutan untuk senior-senior kami, angkatan 24 namanya Kak Nur Gomantaidi dari Gorontalo. Itu yang menjadi motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan di PDN. Beliau sering berbagi kisah, sering bercerita kepada kami bahwa ada salah satu sekolah di Indonesia ini yang pendidikannya itu gratis dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kemudian kami, anak-anak SMA pada waktu itu, mulai menargetkan bahwa saya harus bisa mengikuti jejak kakak ini, Kanur Goman ini, Kak Goman panggilannya. Kemudian di tahun 2021 saya lulus kuliah, saya lulus SMA, saya mulai menargetkan apa yang mimpi-mimpi saya. Tentunya mimpi pertama tadi yang menjadi
anak teknik, yaitu saya mendaftar di teknik geofisika di Universitas Haleo-Aleo. Nah, namun bukan rezekinya waktu itu untuk lulus. Nah, kemudian itu saya tidak putus asa, ada kebetulan sekolah IPDN juga buka waktu itu, jadi berbeda tahapan tesnya. Kalau tes geofisika tadi saya menggunakan SNPTN pada waktu itu namanya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian kalau IPDN saya waktu itu mendaftar dari awal, dari mulai administrasi sampai dengan tes pantohir. Untuk IPDN sendiri, karena kebetulan tadi tidak lolos di teknik geofisika, saya mendaftar ke IPDN. Bukan bermaksud menjadi second choice atau pilihan kedua, tapi kita sebagai manusia pasti punya harapan-harapan yang ingin dicapai. Betul. Saya ingin menargetkan IPDN tadi untuk saya bisa sama seperti Kak Goman tadi untuk lolos. Tentunya belajar dari pengalaman dari Kak Goman bahwa persiapan untuk tes IPDN itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa singkat-singkat, ujuk-ujuk kita tes dan kita mau gambling seperti berjudi, itu tidak boleh. Jadi kita harus persiapkan diri dengan matang. Saya kebetulan di tahun 2021 itu COVID-19 ya, kita tahu bersama ada badai COVID-19 yang melanda Indonesia. Itu tentunya menjadi hambatan, namun bukan menjadi suatu permasalahan utama. Jadi di tahun 2018, di tahun 2021 COVID, kami diliburkan, anak SMA itu diliburkan, dan saya belajar persiapan ini sekitar 6-7 bulan sebelum pelaksanaan tes. Jadi saya belajar SKD, seleksi kompetensi dasar namanya. SKD itu merupakan tahapan awal setelah administrasi yang menjadi pintu gerbang IPDN. Kalau senior-senior bilang itu, rekan-rekan kami bilang bahwa ketika Anda sudah lolos SKD, maka setengah kaki Anda itu sudah berada di IPDN Jatinangor. Itu menjadi motivasi saya untuk mengejar target SKD setinggi-tingginya. Nah, saya latihan tryout, ujian tryout itu sekitar 2-3 kali dalam satu hari. Jadi betul-betul latihan soal supaya terbiasa dengan pelaksanaan SKD yang menggunakan waktu, menggunakan timer, dan belajar betul bagaimana proses-proses penyelesaian soal. Nah, itu menjadi kunci dasar bagi saya untuk bisa mencapai skor SKD yang maksimal. Nah, setelah itu tiba di pelaksanaan tes, saya mendaftar dari Pasar Wajo untuk melaksanakan tes kompetensi dasar. Kalau SKD, kalau administrasi tentunya bisa dilaksanakan di daerah masing-masing di Pasar Wajo. Sedangkan SKD kita harus ke Badan Kepegawaian Daerah di BKD Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kebetulan saya kemarin dari Pasar Wajo ke Kendari itu membutuhkan waktu sekitar 6-7 jam perjalanan menggunakan kapal cepat, menggunakan ekspres atau bahari. Kebetulan itu yang memerlukan waktu cukup jauh, namun tidak menjadi penghalang bagi saya untuk melaksanakan tes. Tiba di pelaksanaan tes SKD, alhamdulillah di tes pertama saya mendapatkan hasil yang tertinggi di sisi saya waktu itu, 446 nilai SKD waktu itu, dan merupakan nilai tertinggi ke-9 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena waktu itu kebutuhan kuota dari Provinsi Sulawesi Tenggara itu sebanyak 39 orang. Jadi untuk yang masuk ke seleksi selanjutnya di tes kesehatan tahap 1 itu sekitar 110 orang kalau saya tidak salah ingat waktu itu. Karena 3 kali kebutuhan kuota. Saya lolos di SKD, alhamdulillah peringkat 9 tadi, terus melanjutkan tes di tes kesehatan tahap 1. Nah, tes kesehatan tahap 1 ini pemeriksaan fisik bagian luar, jadi mulai dari tinggi badan, berat badan, THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, itu dicek satu persatu oleh dokter dari Pidokes Polda Sultra. Alhamdulillah pelaksanaan tes SKD dilaksanakan dengan pelaksanaan tes kesehatan dilaksanakan dengan lancar. Nah, sebelum pelaksanaan tes kesehatan ini, saya itu melakukan medical check up atau MCU. Nah, itu merupakan suatu hal yang penting bagi kita, bagi sebelum saya untuk melaksanakan tes, karena kita tidak tahu apa penyakit yang ada dalam diri kita. Kita mungkin sadar bahwa kita ini sehat, tapi mungkin pada pemeriksaan fisik itu kita ada penyakit atau sesuatu penyakit yang kita tidak ketahui. Nah, sehingga saya memutuskan untuk MCU terlebih dahulu. Alhamdulillah dinyatakan sehat, dinyatakan baik kondisi fisik saya. Setelah itu, setelah pelaksanaan MCU,
Saya melaksanakan tes kisah tato tadi di Bidokes Polda Sultra. Alhamdulillah dilaksanakan dengan lancar. Kemudian tes masuk ke tes psikologi. Tes psikologi ini merupakan tes untuk menilai psikologi seseorang, apakah dia bisa, apakah dia mampu untuk melaksanakan pendidikan 4 tahun di PDN dengan segala macam tekanannya, dengan segala macam beban kerjanya, itu harus diperlukan. Alhamdulillah juga saya berhasil lolos pada saat pelaksanaan psikologi itu. Kemudian tes kesehatan tahap 2. Tes kesehatan tahap 2 ini merupakan bagian dari tes PDN yang menilai kesehatan dari dalam. Jadi mulai dari kita pengecekan bagian dalam tubuh, mulai dari detak jantung, denyut nadi, dan lain sebagainya. Itu orang-orang kesehatan tahu. Jadi alhamdulillah juga di tes kesehatan tahap 2 itu saya berhasil lulus dengan baik, dengan kesehatan yang baik, tanpa ada gangguan sedikit pun. Kemudian masuk ke tahapan pantuhir. Pantuhir ini ada seleksi administrasi berkas akhir, ada seleksi jasmani, dan seleksi antropometri. Kemudian jasmani, jadi kalau saya lihat di pola-polanya, adik-adik sekarang itu banyak yang memfokuskan untuk di tes kesehatan, di tes jasmani terlebih dahulu. Jadi mereka push betul larinya mereka, pull up sheetnya mereka. Uh, Sebaiknya itu kalau mau tes IPDN jangan terlalu dipush di bagian situnya, karena pelaksanaan tes jasmani di IPDN itu merupakan tes bagian akhir. Jadi persiapan dulu SKD-nya baru jasmaninya. Alhamdulillah saya persiapan jasmani sekitar 4 sampai 5 bulan. Saya berhasil menorehkan sekitar 7 putaran waktu itu. 7 putaran sekitar 2.800 meter, karena satu kali keliling lapangan lari itu sekitar 400 meter. Pelaksanaan tes jasmani itu dilaksanakan di Polda Sultra. Kemudian masuk ke tahapan antropometri atau pemeriksaan bentuk tubuh. Ya, seluruhnya rangkaian tesnya itu dilaksanakan di Polda Sultra. Alhamdulillah juga satu kali pelaksanaan tes saya berhasil lolos, saya berhasil memenuhi syarat tentunya sebagai calon pelajar, waktu itu calon pelajar IPDN, dan di pemantauan akhir, seleksi berkas akhir, di sini ada yang menarik di berkas akhir ini. Di berkas akhir ini kami membutuhkan ijazah dan SKCK pada waktu itu. Kebetulan saya angkatan 2021, ijazah saya itu belum diterbitkan pada waktu itu karena menunggu proses dari Dikti. Setelah itu, setelah keluar pengumuman pantuhir, kami diberikan waktu 3 hari untuk melengkapi berkas. Saya dari kota Kendari, paginya kan pengumuman, siangnya saya pesan kapal dari Kendari ke Sulawesi Tenggara, ke Bau-Bau, ke Pasar Wajo. Saya naik kapal sekitar 6-7 jam perjalanan sampai di jam 7 atau jam 8 malam waktu itu. Kebetulan orang tua tanya mau dijemput atau tidak. Saya bilang tidak perlu dijemput, biarkan saya mandiri. Saya itu naik angkutan umum dari Kota Bobo ke Pasar Wajo untuk sampai ke rumah. Habis itu besoknya saya langsung mengurus berkas-berkas seperti SKCK dan ijazah saya. Alhamdulillah dilancarkan sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dilancarkan. Setelah itu di hari yang sama pagi saya urus sekitar jam 11 selesai. Kebetulan itu hari Jumat. Jadi hari Jumat kalau di kapal cepat itu berangkatnya sekitar jam 1 atau jam 2 setelah pelaksanaan sholat Jumat. Jadi saya bisa untuk ada waktu sekitar 1-2 jam dari Pasar Wajo untuk ke Kota Bau-Bau untuk naik kapal cepat ke Kendari. Jadi satu hari saya urus berkas di Pasar Wajo, siangnya saya naik kapal lagi ke Kota Kendari untuk melengkapi berkas administrasi tadi. Alhamdulillah SKCK dan ijazahnya berhasil lulus, dinyatakan lulus berkas, dan pengumuman pantuhir atau pemantauan akhir. Alhamdulillah setelah pelaksanaan seluruh rangkaian tes pantuhir tadi, saya berada di posisi ketiga. Di posisi ketiga di rankingan calon pelajar IPDN di tahun 2021. Jadi rangkaian agak panjang. Baik, cukup panjang juga ternyata perjalanannya pada saat mendaftar itu ya. Bagaimana juga Suwandi, karena memang berasal dari Kabupaten Buton, di mana harus bolak-balik Kendari, Pasar Wajo begitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kabarnya kan orang tua Suwandi adalah pedagang bakso ya, kalau tidak salah ya. Pedagang bakso betul. Pasar Wajo pastinya ya. Iya. Baik. Betul. Nah, Suwandi, saya penasaran dong pada saat kamu mulai beritahu ke orang tua bahwa kamu ingin daftar ke IPDN, itu bagaimana? Dukungan seperti apa yang mereka berikan kepada kamu?
Ya, tentunya support yang maksimal ya, karena tidak ada anak, tidak ada anak, tidak ada orang tua yang tidak mau menginginkan anaknya sukses. Mhm. Pasti tentunya disupport apapun yang saya bilang, saya mau ini, tentunya mereka mendukung. Tapi yang menjadi permasalahan itu saya itu anak sendiri, anak tunggal. Tentunya mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang untuk saya tidak mungkin tidak mau dilepas dari daerah, tidak mau dilepas dari daratan Sulawesi Tenggara. Tapi saya coba meyakinkan mereka bahwa sukses itu bukan cuma di Sulawesi Tenggara, bisa di tempat lain. Saya terus yakinkan mereka bahwa saya bisa untuk kuliah jauh dari orang tua, saya bisa mandiri, saya bisa mampu untuk melaksanakan tahapan-tahapan perkuliahan. Nah, kebetulan saya waktu itu ingin juga kuliah di Universitas Teknologi Bandung. Nah, setelah itu saya bisa bilang ke orang tua saya mau ada ITB dan IPDN yang untuk pilihan-pilihan kuliah saya. Saya memutuskan untuk ke IPDN saja, untuk kuliah di IPDN. Saya beritahu mereka bahwa di IPDN itu kuliahnya asrama, tidak keluyuran-keluyuran, tidak dikekang oleh aturan, ada aturan-aturan yang membatasi. Jadi insya Allah bisa aman dari pergaulan-pergaulan bebas yang ada di kota-kota besar. Terus mereka mereka yakinkan, saya yakin mereka yakin terhadap saya bahwa saya bisa untuk kuliah di luar dari provinsi Sulawesi Tenggara dan alhamdulillah bisa keterima di PDN. Baik, wah ternyata anak tunggal ya, berarti pada saat Suhandi berangkat nih, orang tua cuma berdua aja di rumah dong ya? Iya betul, cuma berdua saja mereka Wah, papa dan mama. baik, berarti itu mungkin juga menjadi salah satu dilema juga mungkin ya pada saat itu. Wah, anak cuma satu nih, udah mau Iya merantau, tapi karena memang Suhandi akhirnya memiliki tekad yang kuat, kemudian memberikan keyakinan kepada orang tua bahwa ini adalah mimpi yang pengen Suhandi capai, tentunya tujuannya juga untuk mengangkat derajat orang tua pastinya ya. betul betul. Oke. Nah, Suhandi tadi sempat dijelaskan sama Suhandi bahwa, ada tes psikologi di mana di situ dilihat bagaimana ketika, disampaikan bahwa ada tekanan-tekanan ketika kuliah di IPDN. Nah, itu boleh dibeberkan nggak sih kalau dari Suhandi sendiri, tekanan yang seperti apa yang kemudian pada akhirnya Suhandi rasakan ketika kuliah di IPDN? Kalau di PDN ini dia tidak mengenal sistemnya paket, dia itu sistem paketan SKS. Kalau di universitas luar kan kita menawar SKS kan. Nah, kalau di PDN itu kita ditargetkan SKS bahwa harus selesai dalam waktu 4 tahun. Apabila masih ada praja IPDN yang selesai dalam waktu 5 tahun, berarti kemungkinan besar dia melakukan pelanggaran atau tidak, beban SKS-nya tidak terpenuhi. Jadi untuk itu kan kami ada beban SKS yang sudah dipadatkan, yang sudah diatur sedemikian rupa. Ada namanya siklus kehidupan praja yang dari bangun tidur dari pukul 4 pagi sampai pukul 10 malam itu diatur bagaimana siklusnya. Itu tentunya memerlukan suatu mental yang sehat, mental yang kuat untuk bisa menghadapi rangkaian-rangkaian dari siklus kehidupan praja itu. Siklus kehidupan praja ini suatu siklus yang ada di PDN yang dimulai dari bangun tidur jam 4 pagi. Kami sudah dituntut untuk melaksanakan bangun pagi kemudian uh, sholat subuh bagi yang muslim atau beribadah bagi yang Hindu atau yang Kristen. Kemudian kami melakukan aerobik. Aerobik itu sebutan olahraga pagi di PDN dari jam 5 sampai 5.30. Kemudian pelaksanaan pembersihan diri, setelah itu pelaksanaan upacara makan pagi persiapan dari jam 6 sampai 6.30. Upacara makan pagi dimulai tepat pukul 6.30, kemudian jam 7 selesai, itu sudah pelaksanaan apel pagi. Apel pagi selesai sekitar jam 7.15, kemudian kami bergerak menuju gedung perkuliahan untuk melaksanakan perkuliahan dari jam 8 sampai jam 12, kemudian lanjut lagi sampai pukul 3 atau 4 sore. Itu kan memerlukan suatu kesehatan mental tentunya, psikologi yang baik untuk bisa menerima seluruh pelajaran, seluruh kegiatan pelatihan yang diberikan oleh dosen atau pelatih. Kemudian jam 5 kami dituntut untuk wajib olahraga sore. Olahraga sore ini bisa olahraga mandiri, yang suka basket bisa main basket, yang suka bola bisa main bola, yang suka futsal bisa main futsal. Itu tergantung dari ekstrakurikuler yang diikuti oleh seorang praja. Kemudian jam 6 kami diwajibkan kembali ke Wisma untuk melaksanakan pembersihan diri. Kemudian kami diwajibkan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian sholat makan malam lagi, kemudian sholat isya secara berjamaah, kegiatan pembelajaran mandiri, kemudian kegiatan kerohanian, serta sampai di pukul 10 malam kami diwajibkan untuk beristirahat. Itu tentunya memerlukan fisik, memerlukan mental yang kuat. Jadi agak
psikologi tadi diperlukan untuk di PDN bisa mengikuti siklus kehidupan pelajar dengan baik. Berarti memang kuncinya adalah disiplin ya. Ketika kita bisa taat pada disiplin, pastinya sebenarnya bukan tantangannya lebih kepada gimana kita konsisten aja sih ya, begitu untuk mengikuti segala aturan-aturan yang memang secara tidak langsung ini adalah gambaran nih ketika pada saat nanti sudah bekerja atau sudah mengabdi, kurang lebih gambarannya mungkin sama ya dengan apa yang dirasakan pada saat perkuliahan begitu. Iya, Oke. Nah, betul kemudian betul. nih, oke, Suwandi sendiri kalau boleh tahu sebenarnya cita-citanya apa sih pada saat dulu tuh? Awalnya saya memang ingin mau jadi seorang insinyur atau anak teknik ya bilang insinyur, karena kita tahu bahwa potensi di Kabupaten Buton itu merupakan potensi dari ada tambang aspalnya, ada tambang mangannya. Jadi saya berusaha untuk mau mengeksplor bagaimana sumber daya alam yang ada di provinsi di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bisa diolah dengan baik. Nah, namun rezekinya bukan menjadi anak teknik, rezekinya di PDN, di anak pemerintahan yang mungkin nantinya bisa menjadi pengatur atau pelayan, pengatur-pengatur atau pelayan-pelayan publik yang ada di Kabupaten Buton, Provinsi Tenggara atau di Indonesia pada umumnya. Baik. Nah, kemudian nih Suwandi, mungkin ini kan kuliahnya jauh ya dari orang tua begitu. Ada nggak sih mungkin kayak pesan-pesan atau mungkin penguatan-penguatan yang selalu diberikan kepada orang tua, dari orang tua kepada Suwandi sendiri? Ya. Kalau untuk hubungan komunikasi dengan orang tua tentunya sangat lancar karena kami di PDN itu tidak dibatasi untuk penggunaan HP. Kecuali di luar ruangan, di luar lingkungan wisma, ada tempat tinggal kami wisma, itu baru dibatasi, tidak boleh menggunakan HP sembarangan. Tapi kalau di dalam wisma, selama itu digunakan dengan positif, digunakan dengan baik, itu tidak dibatasi. Jadi kami selalu berkomunikasi setelah pelaksanaan kegiatan, misal di jam 7, setelah pelaksanaan sholat isya, ke jam 8 saya selalu berkomunikasi dengan orang tua. Saya selalu bercerita, saya selalu bercerita hal-hal baik, saya selalu meminta doanya beliau terutama orang tua. Doakan saya semoga saya lancar pendidikannya, doakan saya semoga saya selalu sehat, selalu bisa mengerjakan beban kuliah dengan baik, bisa berprestasi di PDN. Alhamdulillah doa orang tua saya dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan akhirnya pada kemarin mendapatkan penghargaan Kartika Astabrata sebagai lulusan terbaik nasional dan Kartika Sapta Abdi Praja ya. Iya, betul. Nah, sebelumnya saya pengen tanya dulu, gimana tanggapannya orang tua setelah akhirnya Suwandi membawa kabar bahwa dinobatkan sebagai lulusan terbaik, kalau boleh tahu? Untuk orang tua tentunya mereka awalnya tidak menyangka bahwa saya bisa menjadi lulusan terbaik di PDN, tapi di samping itu mereka sangat bangga terhadap saya. Sangat bangga, sangat senang bahwa anaknya yang merantau dulu di tahun 2021 bisa menjadi lulusan terbaik di PDN dan bisa membanggakan kedua orang tua, bisa berdiri di sampingnya Pak Menteri kemarin sebagai ibu dan sebagai orang tua dari lulusan terbaik di PDN. Baik, tentunya ada kebanggaan sendiri juga ya dari Suwandi melihat orang tua pada saat di prosesi kelulusan mendapatkan tempat yang cukup baik juga begitu, bisa dilihat oleh banyak orang bahwa ini loh orang tua dari anak-anak berprestasi pada saat itu tentunya. Oke, nah kemudian nih Suwandi, ini mungkin karena kita terbatas sama waktu ya, karena Suwandi juga kabarnya lagi sibuk nih begitu. Oke, nah terakhir nih mungkin aja nih langsung aja dari Suwandi, mungkin pesan-pesan dan harapannya nih buat generasi muda, khususnya anak-anak di Buton begitu, untuk yang mungkin punya mimpi yang sama dengan Suwandi, apa yang pengen disampaikan? Untuk adik-adik yang ingin mau tes, saya dengar kabar kemarin setelah saya menjadi lulusan terbaik itu banyak adik-adik saya yang ingin tes di PDN. Saya bilang kepada mereka tentunya memang kita di daerah yang cukup jauh dari ibu kota, tapi itu bukan suatu halangan, bukan suatu batasan untuk kita bisa meraih kesuksesan, bisa kita mencapai cita-cita yang diinginkan. Kalian latihan SKD dengan baik, kalian jaga kesehatan, jangan merokok, jangan minum minuman beralkohol, jangan sering begadang agar kondisi tubuh kalian itu sehat, fit. Kemudian jaga pola makan, jaga kondisi fisik terutama. Saya bilang kepada mereka itu, jadi kalian suatu jarak yang jauh dari ibu kota,
bukan suatu keterbatasan untuk kita menggapai mimpi. Saya bilang kepada mereka juga, saya bukan anak siapa-siapa di daerah, bukan anak pejabat, bukan anak seorang petinggi di daerah, tapi bisa menjadi lulusan terbaik, bisa lulus IPDN di tahun pertama saya tes, kemudian saya bisa mampu menjadi lulusan terbaik, dan saya harap kepada kalian juga mampu, kalian juga bisa untuk mengikuti jejak saya, bisa masuk ke IPDN atau bisa ke sekolah-sekolah lain dan menjadi lulusan yang terbaik di IPDN atau di sekolah-sekolah yang kalian minati. Baik, dan pastinya kita harapkan juga sosok seperti Suwandi ini tidak cuma satu aja, dari Sulawesi Tenggara banyak regenerasi pastinya. Oke, terakhir lagi nih, satu banget nih Suwandi, mungkin sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol hari ini. Setelah ini goals atau target yang pengen dicapai apa? Tentunya saya akan sebagai lulusan baru. Kalau kami ada istilah kapur barus, kakak purna baru lulus, itu istilahnya. Istilahnya purna praja yang baru lulus itu tentunya ingin mau mengabdi ke tempat sesuai dengan SK penempatan kami. Kebetulan kemarin pada saat setelah lulus, setelah pengumuman pelantikan, kami itu di jam 2 dikumpulkan seluruh purna praja angkatan 32 untuk dibacakan tempat penempatan kerja. Alhamdulillah saya berada pada instansi pusat, karena memang kalau lulusan terbaik dari PDN, 10 lulusan terbaik di PDN itu pasti akan menempati instansi pusat. Tapi kami belum tahu apakah kami di Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian PAN-RB atau kementerian-kementerian lain yang membutuhkan. Dan sampai saat ini juga kami belum menerima SK tempat penempatan. Selain itu juga harapan saya setelah saya dapat SK penempatan, lingkungan kerja yang baik, itu harapan-harapan saya yang saya inginkan. Kemudian yang bisa mampu untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya sebagai lulusan baru. Tentunya kita harus banyak belajar dari senior-senior, dari orang-orang yang kerja yang lama. Selain itu juga saya ingin bermimpi mau kuliah di luar negeri. Seperti pesan dari Bapak Mendagri kemarin sewaktu kami pelantikan, beliau menginginkan bahwa lulusan dari IPDN di tahun 2025, harapannya di tahun 2026 atau 2027 bisa ada 100 lulusan IPDN yang berhasil meraih beasiswa LPDP dari kementerian. Itu merupakan goal saya, tujuan saya untuk bisa menggapai beasiswa tersebut. Dan rencana kuliah saya mungkin karena saya tadi anak sendiri ya, saya ingin dekat dengan Indonesia, mungkin ada antara di Australia atau di Singapura. Semoga goal saya, tujuan saya itu bisa saya raih, saya capai dengan waktu yang bisa mungkin saya harapkan singkat saya dapat, supaya bisa memotivasi lagi orang-orang yang ada di daerah bahwa anak-anak daerah dari pinggir itu tidak memiliki keterbatasan tapi bisa mencapai tujuan-tujuan yang ada di otak, yang ada di pikirannya, sehingga bisa membangun Indonesia khususnya, bisa membangun daerah, bisa membangun generasi-generasi muda. Baik, luar biasa. Semoga bisa tercapai ya goals-goalsnya pasti Suwandi, dan pastinya bisa terus menginspirasi, karena pastinya mendengar dari kisah Suwandi tadi ya, mulai dari pendaftaran yang melalui berbagai rangkaian yang luar biasa ribetnya, kemudian juga sampai di titik sekarang, ini pastinya tidak lepas juga ya dari peran orang tua yang sangat penting menjadi salah satu pemacu untuk Suwandi bisa terus berjuang sampai di titik hari ini ya pastinya. Dan juga dengan kisah Suwandi ini kita bisa melihat bahwa siapapun boleh punya mimpi, entah apa latar belakang kamu, dari manapun asal kamu, kita semua bisa punya mimpi, dan pastinya jangan cuma mimpi aja, dikejar mimpinya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Suwandi, sukses terus ya buat kamu juga. Salam buat orang tuanya ya. Siap. Iya Mbak, akan sampaikan. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan pastinya juga buat Tribuners yang sudah menyaksikan wawancara khusus bersama Suwandi pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Anda luangkan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.